Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita sampaikan berada di PKBM Al-Mannan Biren, di bawah pimpinan Bapak Sulaiman. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sulaiman. Pada pagi hari ini saya sedikit memberi beberapa hal untuk perbaikan pendidikan di lembaga PKBM Al-Mannan. Pertama-tama, karena kita ketahui bahwa PKBM merupakan pusat kegiatan belajar masyarakat. Pusat kegiatan belajar masyarakat tentunya tidak terlepas dari program pendidikan kesetaraan. Program pendidikan kesetaraan ini diperuntukkan untuk warga belajar, untuk warga yang tidak mendapatkan pendidikan baik setara SD, setara SMP, maupun setara SMA. Jadi pentingnya pendidikan bagi warga belajar ini tidak terlepas dengan kondisi dan tuntutan zaman yang serba digital, serba harus mengikuti kondisi yang serba maju. Tentunya pendidikan kesetaraan menjadi alternatif pendidikan kepada warga belajar yang tidak mendapatkan kesempatan belajar pada pendidikan normal. Untuk warga belajar paket A, tentunya anak usia yang 7 sampai dengan 12 tahun. Kemudian untuk paket B adalah warga yang 15 sampai 17 tahun, sedangkan paket C 18 sampai 21 tahun. Namun karena kondisi tentunya tidak tentu ideal, pasti ada juga warga-warga belajar yang di luar dari umur-umur yang sudah kita tentukan. Ini diperbolehkan karena pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan alternatif untuk memfasilitasi masyarakat yang kurang beruntung, kurang mendapatkan kesempatan dengan bermacam penyebab. Alhamdulillah, di PKBM Al-Mannan ini kami melihat pendidikan kesetaraan sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada yang pertama, pengelola sebagai kepala Pak Sulaiman, yang harus diperhatikan di dalam mengelola pendidikan non formal ini atau pendidikan kesetaraan baik paket A, paket B, paket C. Yang pertama adalah menyangkut kompetensi pendidik. Jadi pendidik menjadi tulang punggung berhasilnya pendidikan kesetaraan. Yang kedua yaitu sarana menyangkut dengan bahan belajar maupun tempat belajar. Namun pendidikan kesetaraan tempat belajar masih bisa menggunakan tempat, misalnya tempat seperti madrasah, masjid atau balai-balai yang tentunya bisa berkolaborasi dengan masyarakat atau bapak kecil, dan bisa juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan budaya lainnya. Misalnya PKBM ini atau pendidikan kesetaraan ini menyelenggarakan paket A pada daerah tertentu, paket B, paket C, dengan menjadwalkan sesuai dengan kondisi daerah dan tuntutan yang diharapkan dalam program kesetaraan. Yang ketiga yang harus diperhatikan
dilakukan oleh seorang pengelola, seorang kepala, juga menyangkut dengan hak dan kewajiban, karena setiap kita, baik pendidik maupun siapapun yang terlibat di dalam kegiatan proses pembelajaran kesetaraan, maka harus mengupayakan yaitu semacam insentif. Insentif ini tentu bervariatif tergantung dengan kondisi lembaga. Makanya pendidikan kesetaraan lebih banyak tenaga pendidiknya yang mengajar itu karena panggilan hati, panggilan jiwa. Karena di pendidikan kesetaraan dengan kondisi yang sangat terbatas, tentunya biaya-biaya yang dapat diberikan juga sangat terbatas. Maka di sini kita harapkan kepada pengelola ada stakeholder atau ada upaya-upaya lain dari lembaga-lembaga atau organisasi yang bisa membantu atau memberi dampingan baik dalam bentuk SDM maupun dalam bentuk finansial. Kemudian juga yang berikutnya sebagai pengelola jangan lupa memperhatikan Dapodik, karena Dapodik juga akan sangat membantu lembaga setiap warga belajar itu mendapatkan DOP, tentunya ini berdasarkan Dapodik yang dikerjakan. Maka pengelola sudah mesti mengontrol dan melihat dan memperhatikan semua aspek-aspek yang menjadi pendukung di dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan. Yang kedua, kami pesan kepada pendidik untuk terus melakukan inovasi-inovasi di dalam proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran yang kita laksanakan pada program kesetaraan ini dibutuhkan inovasi. Misalnya mengajar orang-orang yang usianya pada paket-paket tertentu di atas usia rata-rata, maka kondisi belajar dengan usia yang diperbolehkan untuk cara belajar dan daya belajarnya akan berbeda. Maka di sini inovasi yang diperlukan adalah bagaimana guru atau pendidik atau tutor ini bisa melakukan model pembelajaran yang menyenangkan. Bisa saja tidak belajar di ruangan, tapi bisa belajar di lapangan. Bisa juga dengan mensisip program-program pembelajaran muatan lokal yang membuat warga belajar ini menjadi lebih senang dan menarik. Ini boleh juga di lembaga PKM ini melakukan pendidikan tambahan atau kurikulum tambahan dalam bentuk mata lokal, dalam bentuk vokasi. Nanti akan menjadi paket B atau paket C vokasi yang tentunya akan sangat memungkinkan, apalagi PKM ini berada di sekitar area perkebunan, persawahan, dan pemukiman. Ini sesuatu yang geografisnya sangat mendukung untuk program vokasi yang baik dan bisa diterapkan bersama-sama masyarakat. Yang ketiga adalah kepada warga belajar untuk terus memanfaatkan kesempatan yang sudah ada, sehingga waktu yang ada ini, kesempatan yang ada ini, yang dimana waktu yang lalu tidak sempat belajar pada formal, maka dengan ada kesempatan ini kita harapkan warga belajar ini akan memperoleh pendidikan yang layak dan setara antara paket A atau setara SD, paket C setara SMP maupun paket C setara SMA.
Jadi paket A merupakan setara SD, paket B setara SMP, dan paket C adalah setara SMP. Jadi harapan kami adalah bagaimana warga belajar walaupun dalam kondisi COVID ini terus mengikuti instruksi-instruksi, arahan-arahan dari tutor-tutor atau guru pendamping, guru pendidik untuk melaksanakan baik pekerjaan dalam bentuk personal maupun pekerjaan yang diberikan dalam bentuk kelompok. Begitu juga tugas atau bahan yang harus dibaca ini harus menjadi perhatian, karena dalam kondisi yang seperti ini proses pembelajaran tentunya akan sangat ditentukan oleh semua pihak guru, pihak pengelola maupun pihak dari warga belajar itu sendiri. Dan yang terakhir kami harapkan kepada warga di sekitar juga dapat mendukung program kesetaraan di BKBM Al-Manna ini, karena di BKBM ini juga mengembangkan pondok pesantren yang tentunya pondok pesantren ini diperuntukkan untuk masyarakat untuk menggali ilmu agama yang bisa memperkaya khasanah tatanan hidup kita sesama masyarakat maupun tatanan hidup kita kepada Khaliqnya, kepada Allah SWT. Akhirnya dengan segala keterbatasan, segala dukungan yang diberikan oleh masyarakat, kita harapkan kepada Al-Manna ini bisa jaya, bisa berkembang, bisa melahirkan generasi-generasi yang dapat mengisi kemajuan teknologi maupun kemajuan negara kita. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.